Halo anak-anak Metodis Jakarta, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, karena Mister percaya kita semua selalu di dalam penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan boleh menyertai istirahat kita dari malam dan sampai pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh menghirup udara yang segar yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami dengar dan akan kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk, siapkan hati kalian, siapkan diri kalian. Kita saksikan renungan yang berikut ini. Renungan kita hari ini berjudul Tidak Membalas. Kalian dapat melihat cerita pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Samuel 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Jadi, suatu hari Raja Saul yang sedang mencari Daud untuk membunuhnya mengetahui di mana Daud bersembunyi. Pasukan Raja Saul memberitahukan bahwa Daud sedang berada di padang gurun En-Gedi. Raja Saul pun segera pergi dan membawa 3.000 orang tentaranya untuk mencari Daud. Setelah melakukan perjalanan untuk mencari Daud, Raja Saul melihat sebuah gua dan ia pun masuk ke dalam gua tersebut. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua tersebut. Saat Saul sedang tertidur, orang-orang Daud menyuruh Daud untuk melakukan sesuatu kepada Saul. Saat itu, Daud memiliki kesempatan besar untuk membalas setiap perbuatan yang telah Saul lakukan kepadanya, yaitu dengan berusaha untuk membunuh Daud. Namun ternyata, di saat Daud memiliki kesempatan untuk membalas Raja Saul, Daud malah tidak melakukannya. Ia tidak melukai Raja Saul sedikit pun. Daud hanya memotong kain jubah Saul dengan diam-diam. Hal itu dilakukannya sebagai bukti bahwa ia bisa saja membunuh Saul, namun Daud tidak melakukannya. Keesokan harinya, di saat Raja Saul bangun dan ingin melanjutkan perjalanan, Daud keluar dari dalam gua dan ia memperlihatkan kepada Raja Saul bahwa sesungguhnya Daud memiliki kesempatan yang besar untuk membalas perbuatan Raja Saul. Daud sama sekali tidak melukai Raja Saul. Mengapa Daud tidak membunuh Saul? Karena Daud percaya bahwa Allah akan menghakimi dengan adil semua perbuatan yang telah dilakukan Saul terhadap dirinya. Dan akhirnya Daud pun membiarkan Saul kembali ke rumahnya. Anak-anak, kita bisa belajar dari perbuatan Daud terhadap Saul. Daud tidak mau membalas perbuatan Saul,
meskipun Daud mempunyai kesempatan untuk membalas. Karena itu, hari ini kita mau belajar untuk tidak membalas orang yang bersalah kepada kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, kita akan melihat ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Hari ini kita bersama-sama belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini kita sudah belajar dari Raja Daud. Waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud ingin dibunuh oleh Raja Saul. Namun suatu ketika Daud memiliki kesempatan untuk membalas setiap perbuatan Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Raja Daud tidak membalas setiap perbuatan Raja Saul tersebut. Ia hanya memotong sedikit jubah dari Raja Saul sebagai tanda bahwa sebenarnya Daud bisa membalas Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah melakukan hal seperti Daud? Atau saat kalian dijahili teman, dijahatin orang lain, kalian malah membalasnya? Nah, kalau kalian suka membalas setiap perbuatan jahat dari orang lain, hari ini kalian harus berubah karena kalian sudah belajar dari seorang Daud. Ya, kalau besok-besok ada teman atau siapapun yang memperlakukan kalian dengan tidak baik, biarlah kita berdoa buat dia. Biar Tuhan yang memberkati orang tersebut supaya sikapnya boleh berubah, perilakunya boleh berubah, dan kita boleh memberkati orang tersebut. Jadi jangan dibalas karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Wah, luar biasa ya. Semoga kalian bisa mempraktekkan renungan pagi ini di dalam kehidupan kalian, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita, mari kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan yang telah kami dengar dan telah kami baca pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan agar kami tidak membalas setiap kejahatan dengan kejahatan. Namun Tuhan, biarlah kami dapat membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap kami di sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat mengerjakan dan mengikuti setiap pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga di saat mereka bekerja, mereka dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru kami yang senantiasa memimpin kami, mendidik kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik anak-anak, sampai sini dulu renungan kita pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu di renungan yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.